Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menceritakan learning journal kegiatan agenda 2 tentang aneka. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, outline pada penjelasan saya akan menjelaskan tentang review pada tugas hari ini, yaitu tugas presentasi tugas aneka, presentasi tugas komitmen beraneka, pemutaran video tugas analisis kasus, dan hasil belajar mandiri saya tentang komitmen mutu. Yang pertama adalah review materi aneka. Seperti penjelasan di video sebelumnya, aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk akuntabilitas adalah merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang sudah menjadi amanahnya. Nah, untuk nilai-nilai akuntabilitas itu ada tanggung jawab terhadap pekerjaan, berintegritas, transparan terhadap hasil kinerja, jujur terhadap perkataan, bersifat keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kejelasan, dan konsisten melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya tentang nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme itu bisa dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, dengan kita menerapkan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, berarti kita sudah mengamalkan nilai nasionalisme. Nilai-nilai dalam nasionalisme itu ada adil, bersifat kekeluargaan dan gotong royong, bermusyawarah, tidak memaksanakan kehendak, cinta terhadap tanah air bisa dilakukan dengan bangga menggunakan inovasi dalam negeri, rela berkorban, dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik itu adalah standar yang menentukan baik, buruk, benar atau salah terhadap tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik. Nah, di etika publik ini terdapat nilai-nilainya seperti sopan santun terhadap yang lebih tua ataupun sesama ataupun bahkan yang lebih muda, tulus dalam melakukan pelayanan publik, terbuka, jujur, bersifat adil, menjaga rahasia negara, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada komitmen mutu. Nah, untuk penjelasan komitmen mutu lebih jelasnya akan saya jelaskan di akhir video. Selanjutnya ada anti korupsi. Anti korupsi, korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorangan ataupun kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai dalam anti korupsi itu ada bersifat sederhana, tidak konsumtif, jujur, peduli terhadap sesama, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Selanjutnya saya akan membahas mereview tentang tugas komitmen beraneka. Nah, nilai-nilai dasar dan contoh nilai-nilai dasar aneka dan contoh perilakunya yang dapat diterapkan selama kegiatan latsar. Yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas nilai yang bisa kita terapkan adalah tanggung jawab, yaitu dengan mengerjakan tugas latsar dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan deadline-nya ataupun yang peraturan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme dengan menerapkan nilai sopan santun dengan berpakaian rapih walaupun latsar secara distance learning, dan berusaha untuk bertutur kata yang baik dan sopan. Yang selanjutnya adalah etika publik. Etika publik dengan melakukan musyawarah diterapkan dengan misalnya ketika asinkronus kita mendiskusikan tugas kelompok, kita mengerjakannya dengan musyawarah. Selanjutnya komitmen mutu. Komitmen mutu dengan menerapkan nilai efisien, yaitu dengan berusaha menyelesaikan tugas dengan efisien dan tidak melakukan pemborosan. Selanjutnya anti korupsi. Anti korupsi dengan menerapkan nilai disiplin, yaitu mematuhi jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Yang selanjutnya adalah review pemutaran video analisis isu. Nah, di sini hari ini kita telah melakukan presentasi analisis isu. Analisis isu yang kita angkat adalah isu kasus korupsi dana bansos COVID-19. Nah, kita memulainya dengan mengidentifikasi masalahnya, lalu kita menganalisis penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone, dan kita mengaitkannya dengan nilai-nilai aneka, serta kami memberikan solusi yang bisa kami tawarkan untuk menyelesaikan dari kasus korupsi dana bansos ini. Selanjutnya adalah pelayanan publik yang berbasis dengan komitmen mutu. Nah, untuk penjelasan ini saya mengambil sumber dari video karya Ibu Wahyu di link YouTube Ibu Wahyu. Pelayanan publik. Apa sih itu pelayanan publik? Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan,
bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus pelayanan publik yang telah dilakukan di Pemda Kabupaten Banyuwangi. Pemda Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pelayanan publik dengan membuat pasar pelayanan publik di Rogo Jampi. Nah, pelayanan publik ini memiliki konsep yang terintegrasi dengan pasar tradisional sekaligus public space yang ditunjukkan bagi area kegiatan milenial. Mereka di pasar tersebut bisa berkreasi secara tematik dan dibuatkan jadwalnya secara berkala. Tempat ini juga bisa dijadikan sebagai co-working space, tempat kolaborasi, dan bisa dimanfaatkan sebagai pameran inovatif maupun potensi produk lokal yang ada di sekitar. Nah, pelayanan publik ini yang telah dilakukan oleh Pemda di Banyuwangi ini bermanfaat dan tepat sasaran. Oke, selanjutnya adalah komitmen mutu dalam pelayanan publik. Nah, tentunya untuk melakukan pelayanan publik dibutuhkannya komitmen mutu. Nah, apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu itu berasal dari komitmen dan mutu. Komitmen itu sendiri adalah janji pada diri sendiri ataupun orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga komitmen mutu yang baik yaitu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu. Komitmen mutu pada ASN adalah kinerja ASN dalam memberikan layanan publik yang bermutu berdasarkan prinsip efektivitas, efisien, kreatif, dan inovatif. Nilai-nilai di komitmen mutu itu ada kreativitas. Kreativitas adalah ide atau pemikiran yang mendatangkan hasil yang baru, yang kreatif dan menghasilkan hasil kreatif. Selanjutnya efektif. Efektif adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik yang menyangkut jumlah ataupun mutu hasil. Selanjutnya efisien. Efisien adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Tidak terjadi pemborosan, baik pemborosan waktu, tenaga, ataupun sumber daya. Inovasi itu adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu gagasan yang memiliki unsur kebaharuan dan bermanfaat. Nah, tentunya untuk melakukan komitmen mutu ini diperlukan strategi. Nah, apa saja strategi yang bisa kita lakukan? Nah, berikut saya akan menjelaskan 10 strategi pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Selanjutnya, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu dan meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, beradaptasi dengan perubahan, fokus kepada kepuasan pelanggan, baik itu ke pelanggan internal ataupun pelanggan eksternal. Selanjutnya, membangun budaya kerja yang berorientasi mutu, membangun kerjasama antar pegawai, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan, membangun komitmen jangka panjang, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Demikianlah learning journal saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.